Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia Putrianda dengan nomor NIM 242545230074 dari Program Studi Pengelolaan Agribisnis jurusan Bisnis Pertanian semester 2. Di dalam video ini saya akan menjelaskan kembali materi mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani, di mana materi ini terdiri dari 4 materi. Baiklah, untuk materi yang pertama akan kita bahas. Materi yang pertama yaitu konsep manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan agribisnis, mulai dari produk primer di sektor pertanian hingga pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk akhir kepada konsumen. Agribisnis bukan hanya tentang bertani, melainkan mencakup seluruh rantai nilai dari produk pertanian. Agribisnis berasal dari dua kata, yaitu agrikultur dan busines, yang berarti pengolahan usaha berbasis pertanian secara profesional agar menghasilkan keuntungan dan keberlanjutan. Yang kedua, lingkup agribisnis. Manajemen agribisnis mencakup 3 subsistem utama. Yang pertama, subsistem hulu, berfokus pada penyediaan input pertanian seperti benih, pupuk, pestisida, peralatan, dan teknologi pendukung lainnya. Yang kedua, subsistem on-farm, melibatkan kegiatan produksi atau budidaya langsung seperti menanam padi, memelihara ayam, atau menanam sayuran. Yang ketiga, subsistem hilir, meliputi pengolahan hasil pertanian, distribusi, pemasaran, hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Yang keempat, subsistem penunjang. Yang ketiga, fungsi manajemen dalam agribisnis. Dalam manajemen agribisnis, terdapat fungsi-fungsi manajerial utama yang harus dijalankan secara berkesinambungan, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning, menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan dilakukan, di mana, oleh siapa, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Yang kedua, perorganisasian atau organizing, mengatur struktur organisasi, pembagian kerja, serta peraturan sumber daya manusia dan manajerial agar semua berjalan selaras dengan rencana. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating, melaksanakan semua kegiatan sesuai rencana yang telah dibuat dengan arahan pengawasan yang tepat. Yang keempat, pengawasan atau controlling, yaitu mengukur hasil yang dicapai, membandingkan dengan target, dan mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Yang keempat, tujuan manajemen agribisnis. Yang pertama, efisiensi, yaitu meminimalkan biaya produksi dengan memaksimalkan hasil. Yang kedua, profitabilitas, mendapatkan keuntungan dari kegiatan agribisnis secara optimal. Yang ketiga, keberlanjutan, yaitu menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Yang keempat, daya saing, yaitu mampu bersaing dengan produk lain di pasar domestik maupun internasional. Kelima, ciri-ciri agribisnis modern, yaitu menggunakan teknologi dan inovasi, misalnya sistem irigasi tetes, drone pemantau lahan. Yang kedua, terhubung dengan pasar. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan koperasi, pemerintah, atau swasta. Yang keempat, memiliki perencanaan keuangan dan strategi pemasaran. Kemudian yang terakhir, memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu aspek perencanaan dalam agribisnis. Perencanaan agribisnis adalah proses penentuan tujuan usaha, langkah-langkah strategis untuk mencapainya, serta penyiapan sumber daya yang diperlukan. Ini adalah tahap awal yang sangat penting karena akan menentukan arah dan keberhasilan usaha agribisnis ke depan. Perencanaan yang matang membantu pelaku agribisnis menghindari risiko kerugian, meningkatkan efisiensi produk, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Kemudian komponen utama perencanaan agribisnis. Yang pertama, ada analisis pasar, seperti menentukan siapa target pasar, apa kebutuhan konsumen, dan bagaimana perilaku pembelian mereka. Yang kedua, perencanaan produksi, yaitu menentukan jenis produk apa yang akan diproduksi. Kemudian yang ketiga, perencanaan keuangan, yaitu membuat proyeksi biaya dan pendapatan. Yang keempat, perencanaan sumber daya, seperti menentukan kebutuhan tenaga kerja, alat, mesin, lahan, air, dan bahan baku. Dan yang terakhir yaitu analisis risiko dan strategi mitigasi, yaitu mengidentifikasi potensi risiko seperti gagal panen, fluktuasi harga, bencana alam, serta hama penyakit, dengan menyusun strategi mitigasi yaitu asuransi pertanian, diversifikasi produk, atau teknologi pengendali. Yang ketiga, langkah-langkah dalam membuat rencana agribisnis. Yang pertama, menentukan visi dan misi usaha. Yang kedua, menganalisis lingkungan usaha atau SWOT. Yang ketiga, menyusun tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, merancang strategi produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang kelima, menyusun rencana aksi. Yang keempat, mengevaluasi dan merevisi rencana secara berkala. Yang keempat, manfaat perencanaan dalam agribisnis. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kontrol terhadap usaha, membantu pelaku usaha
usaha mengambil keputusan secara tepat, memberi arah usaha secara sistematis, menarik minat investor atau lembaga keuangan untuk pendanaan, dan yang terakhir meningkatkan kesiapan dalam menghadapi perubahan pasar. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu organisasi dan struktur usaha dalam agribisnis. Organisasi agribisnis adalah cara pengaturan dan pembagian kerja di dalam suatu usaha agribisnis untuk mencapai tujuan usaha secara efisiensi dan efektif. Tujuan utamanya adalah agar setiap fungsi dan kegiatan dalam usaha dapat berjalan secara terkoordinasi, terstruktur, dan terarah. Struktur organisasi mencerminkan bagaimana hubungan antar individu atau bagian dalam perusahaan disusun, siapa bertanggung jawab kepada siapa, dan siapa yang mengerjakan apa. Prinsip dasar organisasi usaha agribisnis. Yang pertama itu pembagian tugas jelas. Setiap orang dalam organisasi tahu apa tugas yang akan ditanggung jawabnya. Misalnya ada yang fokus produksi, ada yang mengurus keuangan, ada yang mengatur pemasaran. Yang kedua, tanggung jawab terstruktur. Tugas tidak hanya dibagi tetapi harus ada yang bertanggung jawab terhadap hasilnya. Yang ketiga, koordinasi antar bagian. Bagian produksi, keuangan, dan pemasaran harus saling terhubung dan bekerjasama agar usaha berjalan lancar. Yang keempat, fleksibilitas. Struktur harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan usaha seperti pertumbuhan dan krisis pasar. Kemudian bentuk struktur organisasi agribisnis. Yang pertama, struktur sederhana atau linear. Cocok untuk usaha kecil, satu pemilik mengatur langsung semua kegiatan. Contoh petani yang mengatur produksi, keuangan, dan penjualan sendiri. Yang kedua, struktur fungsional. Cocok untuk usaha menengah. Dibagi berdasarkan fungsi kerja seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Contohnya usaha pengolahan hasil tani dengan manajer di tiap bagian. Yang ketiga, struktur matriks. Cocok untuk usaha besar dan kompleks. Gabungan dari struktur fungsional dan berbasis proyek. Lebih dinamis tetapi membutuhkan komunikasi dan manajemen yang kuat. Selanjutnya, manfaat organisasi yang baik dalam agribisnis, yaitu menjaga kelancaran operasional, memudahkan pengawasan dan evaluasi, meningkatkan produktivitas tim, memperjelas jalur komunikasi dan pelaporan, membantu dalam pengambilan keputusan. Kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu pengelolaan produksi dalam agribisnis. Pengelolaan produksi dalam agribisnis adalah serangkaian kegiatan untuk mengatur proses produksi agar berjalan secara efisien, efektif, dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi. Tujuan utamanya adalah menghasilkan produk dalam jumlah dan kualitas yang sesuai permintaan pasar dengan biaya seminim mungkin. Produksi dalam agribisnis tidak hanya soal bertani, tetapi juga bagaimana mengatur input seperti bibit, pupuk, tenaga kerja, proses penanaman, pemeliharaan, hingga output yaitu hasil panen. Tahapan pengelolaan produksi. Yang pertama yaitu perencanaan produksi, menentukan komoditas apa yang akan ditanam, diternak, memilih lokasi, musim tanam, serta teknologi apa yang akan digunakan. Yang kedua yaitu pengadaan dan pengelolaan input, yaitu memilih bibit unggul, pupuk berkualitas, alat pertanian yang tepat. Yang ketiga, proses produksi, yaitu pelaksanaan kegiatan seperti menanam, menyiram, memupuk, dan pengendalian hama. Yang keempat yaitu pengendalian mutu, melakukan pemeriksaan rutin untuk menjaga kualitas hasil, mencatat panen, dan membandingkan dengan target. Yang kelima yaitu pencatatan dan evaluasi, mencatat semua proses seperti tanggal tanam, dosis pupuk, tenaga kerja, dan hasil panen. Faktor yang mempengaruhi produksi agribisnis. Yang pertama yaitu faktor alam seperti iklim, cuaca, kesuburan, tanah, dan air. Kemudian teknologi, seperti alat dan mesin pertanian, varietas unggul. Kemudian sumber daya manusia, seperti keterampilan petani atau pekerja. Yang keempat, modal dan keuangan, yaitu ketersediaan dana untuk pembelian input dan alat. Yang kelima yaitu manajemen waktu dan jadwal, yaitu kesesuaian waktu tanam dengan musim dan pasar. Yang terakhir yaitu manfaat pengelolaan produksi yang baik. 1. Meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Yang kedua, menekankan biaya produksi. Yang ketiga, memudahkan pengendalian resiko. Yang keempat, menjaga kontinuitas pasokan produk ke pasar. Yang kelima, meningkatkan daya saing usaha agribisnis. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.